لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-25 di bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan keafiatan oleh Allah sehingga subuh hari ini kita bisa kembali melaksanakan kefarduan ibadah salat subuh kita secara berjamaah. Salawat serta salam kiranya selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau ke akhir zaman. Mudah-mudahan keberadaan kita di subuh hari ini di tempat yang mulia, di bulan yang mulia ini, keberadaan ini mudah-mudahan menjadi sebab nantinya kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini memasuki hari yang kelima di putaran yang ketiga. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan dari awal bahkan sampai akhir Ramadan nanti mampu menjadi sebab kita semua dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum hanya sekedar mengingatkan kembali lawan kita sebatas bahwa Rasulullah SAW sebagaimana tradisi sidin menghadapi 10 terakhir bulan Ramadan lebih memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Rasul di 10 terakhir di bulan Ramadan yang ada kawal kita umpati diantaranya itu adalah sidin beriktikaf di masjid di 10 terakhir bulan Ramadan, membangunkan bini sidin untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kita bini yang membangunkan, dari kita yang membangunkan bini membangunkan kita. Ini di antara amaliyah nang ada tapi kawal kita umpati beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Membuka iktikaf kan sini langsung 10 terakhir ada kan beriktikaf paling kaum sokok beriktikaf serangan. Kenapa? Dengan harapan bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 terakhir di bulan Ramadan ini ada satu malam yang apabila kita beribadah di dalamnya khairun min al-hisab. Itu lazim, benar sudah terbiasa maklum, benar sudah kita selesai mendengar. Apabila kita beribadah di salah satu di antara malam-malam tersebut berbetulan dengan Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistimewaan Lailatul Qadar beribadah lebih baik dari 1000 bulan? Ini ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala innahu dzikra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Israil hamala silah ala atiqihi fi sabilillah al-fasahid. Jadi diceritakan oleh Rasulullah, ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel, gawiannya itu beribadah aja. Di siang hari mengangkat pedang di bahunya, berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan.
malam hari beribadah, siang berjuang, siang berperang melawan musuh-musuh Allah. Berapa lawas 1000 bulan. Fata'ajjaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidzalika wa tamanna dzalika li ummatihi faqala ya Rabb ja'alta ummati aksara umamil a'malan wa aqallaha a'malan fa'atahu Allah ta'ala lailatul qadri khairun min alfi shahr. Jadi Rasulullah pernah dikisahkan tentang hebatnya laki-laki di zaman Bani Israel itu. Kagum Rasulullah SAW kalau laki-laki tersebut. Lalu akhirnya Rasulullah berharap agar umat sidin ini mendapatkan nilai ibadah nangka itu juga. Namanya sidin lawan Tuhan, ya Rabb, wahai Tuhanku, dia menciptakan umat ulun minah, umurnya tuh pendek-pendek. Karena umur itu pendek, tentu sedikit amalnya. Karena mungkin kawan bersaing lawan umat-umat terdahulu, nang mereka sampai 1000 bulan berperang. Itu mau dihitung-hitung, ada kehitungan nilai kebaikannya tuh. 1000 bulan itu kan kurang lebih udah ulama 84 tahun kurang lebih adalah don umur umat Nabi yang 84 tahun adalah ada, tapi stroke ada mungkin juga kalau beribadah kada stroke pun kada ingat juga lagi begini lali orangnya. Kada mungkin ya Allah umat ulun tuh kawal menyaingi dan bahasa diplomasinya tuh. Kada mungkin kawal menyaingi umat-umat yang terdahulu nang mereka kawal berjuang fisabilillah tuh sampai 1000 tahun. Karena pendek umurnya tentu sedikit amalnya. Lalu Allah berikan Lailatul Qadar. Allah berikan Lailatul Qadar, bahkan melebihi kebaikannya dari laki-laki yang berjuang di jalan Allah. Umurnya 1000 tahun, 1000 bulan aja. Khairun min alfi shahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu timbul pertanyaannya, kapankah Lailatul Qadar itu turun? Kalau menurut Nabi, napa ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taharru Lailatul Qadri fil witri min al-asr al-awakhir min Ramadan. Cari, intai, lihat, tilik Lailatul Qadar itu ujar Nabi adanya di 10 terakhir di bulan Ramadan dan di bilangan-bilangan nang ganjil. Nah ujar Nabi di bilangan nang ganjil. Meskipun hadisnya nang kayak ini, tapi banyak riwayat ulama-ulama kita terdahulu salafus saleh, ternyata Ramadan itu tidak hanya ditemukan pada malam-malam ganjil. Ada nang awal Ramadan sudah bertamuan orang, ada di pertengahan Ramadan bertamuan. Karena hanya sebatas nang ganjil, nang genap pun ada juga bertamuan. Ini hikmah kenapa tadi disebutkan malamnya tuh malam tertentu. Apakah malam genap ataupun malam ganjil? Faktanya meskipun ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa cari di 10 terakhir di malam-malam ganjil di bulan Ramadan ujar Nabi, tapi faktanya banyak menemukan keadaannya di malam ganjil. Artinya apa? Makhluknya dirahasiakan oleh Allah. Banyak nilai-nilai kebaikan di dalam syariat agama kita ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mana? Yang pertama, ada satu waktu di hari Jumat itu apabila kita berdoa kepada Allah, maka pasti doa kita itu diijabah dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu waktu itu apabila ulama-ulama itu prediksinya kada ada pastinya juga. Kenapa maka ada pastinya? Contohnya mereka berbeda-beda pendapat. Ujar nang Saikhum di antara
apa namanya, khatib duduk di antara dua khutbah. Ujar dan Sayyidun habis di waktu asar. Waktu namun saya keadaan positifnya apabila juga di hari Jumat itu supaya apa? Supaya kita benar-benar mengagungkan hari Jumat itu dengan memperbanyak doa kepada Allah, apakah di malam hari atau di siang harinya. Namun ditentukan antara duduk dua khutbah itu kasihan dirinya kalau pas sembahyang. Ketungguan masjid hadapan masjid cuma nunggu itu. Ya Allah, bahwa berdoa lagi kita. Kalau ditentukan habis salat asar menjelang tenggelamnya matahari di hari Jumat, di waktu itu ya Allah banyak doa. Di waktu-waktu lain ada lagi. Namanya lagi nabi rasul oleh Allah. Di antara sekian manusia itu para wali Allah itu dirahasiakan juga. Kita pada tahu nih, barangkali ada wali di sini. Pada tahu kita. Kenapa para wali itu dirahasiakan oleh Allah? Supaya kita bisa menghormati semua orang. Nang kayak apakah potongannya, nang kayak apakah kelakuannya, supaya kita bisa menghormati dan menghargai orang lain. Dirahasiakan. Kalau ditentukan si A wali, maka pasti kita kada wani, macam-macam manusia itu menghormati ya, menghina sendiri kada wani. Kadang-kadang kita dalam kehidupan nyata kalau mau ada orang model itu lalu kita tidak menghina orang, nah padahal kita belum tentu tahu kedudukan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat tentang itu. Kita di atas ini adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang menutupi kewaliannya dengan berbagai macam kelakuan yang ada masuk akal oleh orang yang melihat. Mana lagi yang disebutkan oleh Allah salatul wusta. Jadi di antara sembahyang 5 waktu itu apa itu? Ada namanya salatul wusta. Dan salatul wusta ini nilainya jauh lebih besar kebaikannya dibanding dengan sembahyang yang lain 5 waktu itu. Mana di antara 5 waktu itu dan salatul wusta ulama berspekulasi juga. Ujar sebahagian ulama sembahyang subuh, ujar sebahagian lain sembahyang asar. Kenapa maka subuh dan asar itu diprediksi sebagai salatul wusta? Gagawiannya tuh ngalih di awal waktu, ya kan? Sembahyang asar itu termasuk sembahyang ngalih digawi di awal waktu. Bujur kada bu? Lagi adunan banyak. Jangan kan pembukaan. Coba orang kantoran, orang nang berdagang, kecuali kita kan pondok kan awal waktu taruh sembahyang. Amun kita bisa ada di awal waktu, ya kan? Di pengadilan korupsi itu don ada masalahnya lah. Ajar tahu saya awal waktu lah. Nah, kadang-kadang ada. Mana lagi subuh ngalih dua di awal waktu. Ini nang subuh hari ini nang ada di sini ulun yakin ini tuh pak orangnya tuh di luar Ramadan, ya kan? Angin tukangnya orangnya di luar Ramadan, menghadap Ramadan sedikit orangnya. Kira tuh Ramadan ramihan itu lah. Nah karena susah dilaksanakan di awal waktu, maka ujar ulama itulah kemungkinan besar yang dinamakan salatul wusta, termasuk Lailatul Qadar. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Wal hikmatu fi ikhfa'i Lailatul Qadri 'ala an-nas fi syahr Ramadan liyu'azzimu jami'ahu wa yajtahidu fi sayri layali, supaya kita
mengagungkan seluruh malam-malam yang ada di bulan Ramadan tersebut, menghidupkan seluruh malam-malam yang ada di bulan Ramadan. Kada terbatas hanya di malam ganjil, kada terbatas hanya di 10 terakhir. Setiap malam kita agungkan dengan harapan supaya bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah, di dalam kitab disebutkan ada beberapa tingkatan cara kita menghidupkan Lailatul Qadar. Wa maratibu ihyaiha salasatun. Paling ada 3 cara hendak mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Kalau pas kebetulan di malam itu ketika kita beribadah, Lailatul Qadarnya turun. Ini di dalam kitab itu disebutkan meskipun kita tidak melihat Lailatul Qadarnya, tapi apabila kebetulan kita beribadah di malam itu, maka kita akan mendapatkan nilai khairun min al-bisa. Meskipun kita melihat, kada melihat langit bala hujan orang tuh, nilai langit bala kulit muhara kawan lain. Kada melihat dedaunan tuh ada saling bergerakan, seolah-olah ada angin, ada di angin, cuma angin tertutup oleh sayap-sayap malaikat, imbak lawan malaikat bumi. Nang banyu asalnya deras, kada lagi mengalir, model kayak bukuk tunah, ujar orang pernah melihat ujar juga. Kadang kita melihat keistimewaan itu. Di besok harinya di dalam hadis tersebutkan di antara cirinya kada panas, kada dingin. Kenapa kada panas kada dingin tuh? Mau di warung teh hangat malamnya. Ya kan? Matahari berwarna putih dan tidak terlalu banyak memancarkan cahaya. Namun ada tanda nangka itu ya Rasulullah, maka bersungguh-sungguhlah di siang hari itu beribadah kepada Allah. Berarti malam tadi Lailatul Qadar. Jadi punya pertemuan dengan ciri-ciri nangka itu, kada hanya di malam harinya kita beribadah, di siang harinya dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatannya wa maratibu ihya'i salasatun. Ada 3. Ulya yang paling tinggi, wa hiya ihya'u lailatiha bis-shalah, sepanjang malam sembahyang aja. Semalaman suntuk sembahyang. Tugawian orang-orang bahari nang itu. Nang wah ini sepanjang malam kada kuringan main game. Ya Allah, kada Lailatul Qadar di sini main game. Kawal kada kuring dengan kita ini. Cuma kada sembahyang kada main game. Kadang-kadang malah Tuhan misalnya juga main. Nah, orang-orang bahari, orang salafus saleh kita bahari, dasar beliau semalaman suntuk, menjaga bahasanya tuh, menjaga apa? Menjaga Lailatul Qadar. Nah, orang bahari itu. Wa wusta, nang pertengahan, kada kawa kita sanggup kita semalaman suntuk beribadah, makanya dianjurkan oleh Rasulullah munnya kawa supaya kawa tegawi angka ini yang tikap di 10 terakhir itu kawa itu beribadah semalaman suntuk. Dan dari tikap itu bah berniat yang kuring lagi sama nilainya beribadah di dalam masjid itu. Dan yang kedua tingkatan menengah nih, wahya ihya'u mu'zamiha min dzikri, sebagian besar malam kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar itu mana? Maghrib, sembahyang berjamaah, disusul dengan ibadah-ibadah sunat. Habis itu sembahyang bisa berjamaah, habis itu sembahyang sunat tarawih dan amaliyah-amaliyah yang lain sampai sebagian besar malam. Di malam itu kita beribadah kepada Allah. Ini cara menghidupkan mu'zamul lail, sebagian besar malam kita lakukan untuk beribadah kepada Allah sampai jam 1, umpamanya tahu sampai jam 2 kuring sini. Nah, ada orang subuh kita kalau pulang. Ini mu'zamul lail namanya. Wa dunya yang paling rendah, yang paling pokok. Cara menghidupkannya namanya apa? Baca sini. Ayyusalliya
Isya fi jama'atin wa subha fi jama'atin. Sembahyang Isya berjamaah batu boleh kalau tarawih hari ya. Kita subuh datang ulang sembahyang subuh berjamaah ini minimal nang kaya itu cara menghidupkan Lailatul Qadar. Minimal sembahyang Isya dan sembahyang subuh berjamaah. Apalagi amun kita kawa melaksanakan ibadah salat di malam itu. Bahkan di sebuah hadis diriwayatkan bahwa meskipun hanya 2 rakaat, kalau 2 rakaat itu berbetulan dengan Lailatul Qadar, banyak nilai kebaikan yang didapat. Di antaranya kata Rasulullah, "Man shalla fi lailatul qadri rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab marratan wa ikhlasa 7 marratin fa idza sallama yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah fala yaqumu maqamihi hatta yaghfirullahu lahu wa li abawayhi wa yabsallahu ta'ala malaikatan ila al-jinan yajlisuna lahu al-ashjar wa yabnuna al-qusur wa yajruna al-anhar wa la yakhruju min ad-dunya hatta yara dzalika kullah." Jadi ujar Rasulullah nih, barang siapa yang sembahyang 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu di malam Lailatul Qadar, cara sembahyangnya setiap rakaatnya setelah Fatihah baca qul huwallahu 7 kali. 2 rakaat aja. Setiap rakaatnya, rakaat pertama, rakaat kedua, Fatihah qul huwallahu 7 kali. Tuntung salam membaca astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Fala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirullahu lahu wa li abawayhi. Belumlah lagi yang bersangkutan untuk beranjak meninggalkan tempat salatnya, belum lagi nyampe diri sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Karena hanya ingin mendapatkan ampunan, orang Tuhannya mendapatkan ampunan, kedua orang Tuhannya mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat ke dalam surga. Nama gawian malaikat yang diutus Allah dalam surga tadi menanamkan pohon, membangunkan istana, mengalirkan sungai-sungai. Diutus oleh Allah. Wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullah. Dan yang bersangkutan tidak akan dimatikan oleh Allah terlebih dahulu sebelum melihat nilai-nilai kebaikan itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini ada nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan itu dipercepat oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah ketika kita masih di dunia, terutama pada saat sakaratul maut. Jadi pada saat sakaratul maut apabila Allah memperlihatkan nilai-nilai kebaikan pahala kalau kita sedang melaksanakan sakaratul maut, itu kada terasa roh itu keluar suara. Kenapa? Nang kita tonton, nang bagus-bagus, nang indah-indah, nang baik-baik, jadi kada terasa. Amun nang diperlihatkan oleh Allah nilai-nilai keburukan, ya nang berasa ada sama kehidupan di dunia ini juga. Amun pianto diperlihatkan hantu, ya bagian kira melihat hantu, kan nyaman lah melihat hantu, sesuatu kalau melihat hantu. Nah, jadi jadian kan melihat. Nah, jadi ada amalia-amalia yang kita lakukan, amalia-amalia tertentu yang kita lakukan, yang diberi cepat oleh Allah nilai kebaikannya itu diperlihatkan dalam kita waktu di dunia ini, terutama pada saat sakaratul maut. Ada sebuah riwayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada seorang istri sahabat baginda Rasulullah yang baru ditinggal wafat oleh suaminya datang menghadap Rasulullah. Habis itu setelah bertemu dengan Rasulullah, apa dia Rasulullah, wahai istri sahabatku, apa nih? Pina kelihatan sedih, luar bingung. Apa penyebabnya sedih, luar bingung nih? Rasul tahu dia kalau
Nah perempuan ini hanya ditinggal wafat oleh suaminya. Lalu ujar istri sahabat tadi kepada Rasulullah, wahai Rasul, kayak apa kada sedih ulun nih ketika suami ulun meninggal dunia. Kalimat yang diucapkannya bukan kalimat thayyibah, kada, bukan la ilaha illallah, kada. Ini nang maulah ulun sakit hati sedih wahai Rasulullah. Aturannya akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, ini kada. Orang-orang bahari itu, sahabat Rasulullah, para tabi'in, ulama-ulama bahari itu hendak meninggal dunia itu dasar kadang-kadang la ilaha illallahnya. Ya kan? Nah kayak di TV itu, nanti film-film kita tonton dulu. Ya Allah, bila ada meninggal la ilaha illallah, ya Allah, nyaman kalau kita di TV. Wah ini biasa bukan biar menemukan orang meninggal la ilaha illallah biasa. Ada sebenarnya tahun guru gitu ada kok. Kadang-kadang la ilaha illallah kalamnya tuh nah kadang-kadang kita tuh nah tahu dengan di sini yo. Kadang-kadang orang-orang hari itu ini wahai Rasulullah nang maulah ulun sedih kadang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akhir kalam lagi ulun ada. Tapi yang diucapkan sini adalah 3 potongan kalimat. Nah 3 potongan kalimat ini nak ulun bingung. Nah, apa artinya? Ujar istri sahabat tersebut. Itu ujar Rasulullah SAW adalah yang diucapkan kalimat potongan-potongan kalimat yang diucapkan oleh suamimu ketika sedang sakaratul maut. Yang pertama ujar istri sahabat dari kepada Rasulullah, jika seandainya lebih panjang. Diam, berucap ulang yang kedua, jika seandainya yang baru tadi yang pulang, ini yang baru lebih hanya renungan. Nah ketiga, jika seandainya semuanya. Nah habis itu lalu meninggal dunia. Ketika Rasulullah mendengar penjelasan dari istri sahabatnya tersebut, Rasul tersenyum. Jadi ujar Rasulullah dalam bahasa kita tuh kayak ini nah. Arti dari potongan-potongan kalimat yang diucapkan oleh suamimu ketika sedang sakaratul maut. Yang pertama, jika seandainya lebih panjang, itulah artinya loh. Pada suatu ketika di subuh hari, laki kamu ya Rasulullah hendak berangkat menuju masjid sembahyang subuh di tengah jalan, berkamulah orang buta. Orang buta tadi dituntun, dipapah, dibantu berjalan menuju masjid karena sama-sama hendak ke masjid. Pahala menolong orang buta itu tadi ketika saat sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah begitu indah dan bagusnya, sampai ujar suamimu itu parah jaraknya bertakulah orang buta itu dengan masjid itu parah. Jadi kadang terlalu lawas menolong orang itu. Nah pahala menolong orang itu ketika saat sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah begitu indah dan bagusnya, membuat suamimu itu menyesal. Jaganya jauh lagi nih, jaraknya tentu lebih indah dan lebih bagus lagi pahala. Jadi nanti berjumpa oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah pahala ketika kita di dunia ini, di antaranya adalah pahala menolong orang. Pahala menolong orang. Jadi menghadap menolong orang itu jangan pilih-pilih. Ada kita, ada karakter kita, tabiat kita, kenapa kita maka menolong orang. Sidin baik lawan aku, sidin panolongan jualan aku, lawan itu bang. Kenapa kau lah menolong? Kalau suara menolong orang banyak. Bapak kita menolong amunnya gitu kita. Nah kayak itu kita tuh kada ada bedanya kita lawan sidin sama. Ya Allah, sidin orangnya bakal lama. Bapak kita mau beli sidin dosa gitu. Lawan itu kita kan papalah, kita baik orang sedih baik orang kita. Nah papalah tadi, kalau kita bantu, kalau kita tolongi, kalau ada bedanya kita lawan sedih. Syariat agama memang perintahkan apabila orang melakukan kebaikan lawan kita, maka balaslah kebaikan orang tersebut
setimpal dengan apa yang orang berikan lawan kita. Itu agama kayak itu. Tapi apabila ada orang melakukan baik lawan kita, kadang mesti harus dibalas kada baik juga. Justru disuruh untuk berbuat baik lawan orang-orang melakukan baik lawan kita. Nah, jadi pahala menolong orang akan dipercepat oleh Allah, diperlihatkan lawan kita ketika paling kada waktu sakaratul maut. Dan kedua, jika seandainya yang baru ini bapak nanya oleh Rasulullah pada suatu hari, lagi kampung guling dari pasar Mbah mangkal baju hanya di tengah jalan dicegat oleh pengemis. Si pengemis itu hendak meminta baju dan hanya ditukar oleh suami kamu. Amun bubuhan dia tak baliakan tak ada baju hanya lagi. Hah? Menurun kada sudah? Bu, gulingan kan? Kalau aku ingat, mun pian tuh habis menukar baju bu, lalu ada orang namanya baju pian yang hanyar tuh, ini lunas nih belum? Yang beriakan kan? Hah? Berpikir akan kada, berpikir akan kada, kalau berpikirnya beriakan kada, ya bu. Sama dengan sahabat tersebut. Sidin lepas baju sidin nang di awak, sidin julung mau pengemis, nang hanya sidin pakai. Nah kayak kita juga tuh. Nah hanya kita pakai. Bapak Ibu, pahala bersedekah baju bekas, kada baju hanya kada. Pahalanya diperlihatkan oleh Allah begitu indah dan bagusnya, membuat suami kamu ya Rasulullah menyesal. Jaka tahu semalam, ini benar-benar jaka tahu nih. Jaka tahu semalam nah hanya nang buruk aja kayak ini bagusnya, apalagi nah hanya jaka tahu rohnya mati sudah. Bu, oi, berapa kali sebejo? Hah? Banyak, baik, banyak. Oke. Nang sekian banyak, nang sekian lembar kejupian akhirnya banyak, nang itu berlaku nak jawab. Adalah nang sudah setahun, 2 tahun kita pakai, tapi masih dalam lemarinya. Ada. Kenapa? Maka kada dipakai. Awak berlama. Ketinggalan model. Ya kan? Kenapa maka ada diberiakan? Hah? Sayangnya, nah itu kami ada orang yang bermasuk dalam harian baju. Dikajian mengendapnya baju kami. Nah, bulik dari masjid nih, buka lemari, pilih. Hah? Pilih mana yang setahun sudah tidak terpakai, mana 2 tahun sudah terpakai, mana yang sudah ketinggalan model menurut dia. Kada usah diinggung lagi tuh, kada usah disimpan lagi diberiakan. Akhirnya ketahuan dari malam dan ini kata semangat nih, semangat bakal diperlihatkan oleh Allah pahalanya yang semangat. Bolehnya langsung membuka lemari memilih itu dapat 10 lembar, kada lawas masuk pulang dalam lemari. Langsung 10 lembar tadi kenapa? Sayangnya. Hah? Ada riwayat dulu. Jangankan baju nang 2 lemari nang itu, sabutin kapak jadi isi ngalih baca kalau tanggung jawabnya terhadap Allah kali nah ulama ini kita pakai pula. Oh ya Allah, maka ada mau tinggalan model sekali disayang-sayangi baju itu. Mun laki mun pian meninggal baju bagus-bagus teman lagi kira-kira akan siapa baju itu bani
bini ulun, ampun bini meninggal udah jangan. Ada lawas belum punya 100 belum bini sudah. Ujar ulun lawan calon bini kan nggak usah pakai baju bakas bidurun banyak harat. Seorang kasayang menyayangi simpan nyimpan mana seorang kan juga kan dahiran itu. Aku nggak bilang, aku lah, mengkata akun boleh dipilih, banyak kan? Jom nggak bisa ini. Aku jawablah. Karena kawal yang bersedekah nang hanyar dan belum yakin pasti karena kawal sayangnya tadi namuruknya sayangnya nang barang bekas barang baju bekas nang layak barang nang disedekahkan nang jam juga rapi-rapi di dalam jam nggak lapor lagi makanya aneh bersedekah baju bekas ketika Allah perlihatkan begitu indah dan bagusnya pahalanya membuat kita menyesal. Nah ketiga Pak, jika seandainya semuanya waktu memakan roti lalu ada pengemis datang meminta roti itu dibagi dua, separuh bersedekah roti itu orang pengemis nilai pahalanya diperlihatkan oleh Allah begitu indah dan bagusnya membuat lagi kamu misal jaka tahu sabigian semalam jaka tahu sabigian sedekah saya tahu makanya indah dan bagusnya pahalanya jangan tahu sebagian namun ada kesempatan lawan kita untuk bisa bersedekah karena ada sebab di antara nilai pahala yang dipercepat oleh Allah diperlihatkan oleh Allah lawan kita ketika hidup di dunia di antaranya adalah nilai sedekah apalagi hubungan dia di bulan Ramadan ini sedekahnya membukakan orang yang sedang berpuasa di waktunya jangan orang 40 ini makinnya luar biasa nilai kebaikan yang didapat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendek kata berbagai macam amal kita lakukan ketika di bulan Ramadan ini dengan harapan yang pertama kita akan mendapatkan keberkahan dan nilai besar dari pahala-pahala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedua ibadah kita mudah-mudahan berkebetulan dengan Lailatul Qadar yang khairun min alfisah kadang-kadang nilai kebaikan yang melebihi umur yang ditetapkan oleh Allah. Umur kita kan beda siti dan sab'in kisarannya antara 60-70 sementara kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar khairun min alfisah lebih baik dari sebulan kurang lebih 84 tahun ini kan nilai ibadah melebihi umur kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan taufik hidayah dalam kita sekalian sehingga di sisa-sisa waktu yang ada ini kita lebih berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun banyak-banyak minta halal, minta maaf, minta ridha dan syafiat sekalian. Jika di malam pertama dan di malam hari di subuh pertama dan di subuh terakhir pada hari ini dalam penyampaian ceramah ulun ada hal-hal yang kurang berkenan. Ulun banyak-banyak minta halal, minta maaf, minta ridha dan syafiat. Terima kasih kepada seluruh ahli masjid yang tahun ini melibatkan ulun untuk menyampaikan tausiah ceramah agama di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada kemanfaatannya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا تأويل ورزقنا فهما استقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتعبد تقصيرنا يا الله يا كريم يا رحمن الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجداد منزلتنا وذوي الحقوق علينا من النار أجمعين. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا من كل هم فرجا من كل بلاء عافية وسلامة خصوصا بهذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد